Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud, amin. Ayat Kursi, yang merupakan ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah, memiliki keutamaan yang luar biasa dalam Al-Quran. Ayat ini dianjurkan untuk dibaca menjelang tidur, karena diakini dapat memberikan perlindungan dari gangguan setan. Selain itu, ayat Kursi seringkali disarankan untuk dibaca dalam situasi sulit, dengan harapan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan ayat Kursi tidak hanya terletak pada kandungannya yang begitu mendalam, tetapi juga pada manfaat spiritual yang didapat bagi siapa saja yang membacanya. Namun, yang jarang diketahui oleh banyak orang adalah bahwa terdapat waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang, untuk membaca ayat Kursi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa ada larangan tersebut? Apakah ada ganjaran atau konsekuensi bagi mereka yang melanggar? Dalam agama Islam, ayat Kursi dipandang sebagai salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dari Kitabullah?" Ubay dengan penuh rendah hati menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah mengulangi pertanyaannya, dan kali ini Ubay menjawab dengan membaca ayat Kursi. Melihat jawaban tersebut, Rasulullah menepuk dada Ubay dan bersabda, "Selamat atas ilmumu, wahai Abu Munzir." Dialog ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ayat Kursi dalam Islam, sekaligus menegaskan bahwa ayat ini memiliki makna yang dalam dan berhubungan erat dengan keimanan seseorang. Kita mungkin sering mendengar dan membaca ayat Kursi, namun jarang benar-benar merenungi keagungan yang terkandung di dalamnya. Ayat ini memuat konsep mendalam tentang kebesaran Allah yang tiada tara. Allah digambarkan sebagai satu-satunya Tuhan yang maha hidup, senantiasa mengurus seluruh ciptaannya tanpa rasa lelah atau mengantuk. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah miliknya, dan hanya dengan izinnya seseorang dapat memberikan syafaat. Ada alasan yang menjadikan ayat Kursi begitu agung dan mulia. Menurut riwayat, ayat Kursi diturunkan di Madinah pada malam hari setelah peristiwa hijrah. Ketika ayat ini diturunkan, ribuan malaikat turut mengiringinya, sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, beliau menambahkan kisah yang menggetarkan tentang ayat Kursi ini. Saat ayat Kursi diturunkan, seluruh berhala di bumi saling berjatuhan, sebagai tanda kelemahan mereka di hadapan kekuasaan Allah. Malaikat yang mengiringi ayat ini bersujud, menunjukkan ketundukan mereka. Bahkan, mahkota-mahkota para pembesar jatuh, dan wajah para penguasa tunduk ke bumi. Para setan yang menyaksikan kejadian ini, melarikan diri dengan rasa takut yang luar biasa, kepanasan oleh keagungan ayat tersebut. Kisah ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang tercermin dalam setiap firman-Nya, khususnya dalam ayat Kursi, yang tidak hanya meliputi kekuasaan Allah, tetapi juga menunjukkan kekuatan spiritual yang membuatnya begitu agung di langit dan bumi. Makna dari kata kursi dalam ayat Kursi mengandung kedalaman yang luar biasa. Kursi, dalam konteks ayat ini diartikan sebagai simbol kekuasaan dan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Ia merupakan pondasi hukum-hukum dan kebijakan yang Allah tetapkan bagi alam semesta, dan melalui ayat Kursi, Allah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat ketuhanannya yang mutlak dan tak terbantahkan. Keagungan ayat Kursi tidak hanya terletak pada kandungan teologisnya, tetapi juga pada keutamaan yang menyertai pembacaannya. Ayat ini disebut sebagai ayat yang sangat agung, karena mengandung pernyataan-pernyataan mendalam tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Setiap kali ayat Kursi dibaca, terdapat manfaat spiritual yang luar biasa bagi pembacanya. Diriwayatkan bahwa ayat Kursi turun diiringi ribuan malaikat,
menandakan betapa mulianya ayat ini di hadapan Allah. Ketika seorang hamba membaca ayat kursi, malaikat akan menghormatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan bagi orang tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan ayat kursi, bahwa siapapun yang membacanya akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah, terlindung dari gangguan dan kejahatan, baik yang berasal dari setan maupun jin. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis ini menunjukkan betapa besar manfaat ayat kursi sebagai pelindung bagi umat Islam, khususnya saat menjelang tidur, sebagai perlindungan dari gangguan makhluk gaib. Ayat kursi bukan hanya sekadar ayat biasa dalam Al-Quran, tetapi juga menjadi salah satu ayat yang paling diberkahi. Membaca ayat kursi tidak hanya membawa keberkahan, tetapi juga diakini mampu menyingkirkan segala bentuk kesulitan dan bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada ayat yang dapat membuka jalan keluar dari kesulitan, menyingkirkan bencana, serta menghilangkan kesedihan, sebagaimana ayat kursi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang menegaskan pentingnya mengamalkan ayat kursi. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah membaca ayat kursi setiap hari, terutama setelah salat. Dengan mengamalkan hal ini, seseorang dijanjikan manfaat besar di akhirat, yaitu surga. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap solat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yang menunjukkan betapa besar keutamaan membaca ayat kursi secara rutin. Selain setelah solat, ada 3 waktu utama yang disunnahkan untuk membaca ayat kursi. Pertama, ketika berzikir di waktu pagi. Kedua, ketika berzikir di waktu petang. Dan ketiga, ketika hendak tidur. Membaca ayat kursi pada ketiga waktu ini diakini memberikan perlindungan dari gangguan setan, menghilangkan rasa takut, serta membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Namun, selain memahami waktu-waktu yang disunnahkan untuk membaca ayat kursi, kita juga perlu berhati-hati terhadap waktu-waktu yang dilarang membacanya. Meski ada banyak keutamaan dalam membaca ayat kursi, terdapat 4 waktu tertentu yang diharamkan untuk membaca ayat ini, dan penting bagi kita untuk tidak melanggar larangan-larangan tersebut. Mengabaikan hal ini bisa membuat seseorang terjerumus dalam dosa, meskipun niat awalnya adalah mengharap pahala. Berikut 4 waktu tertentu yang diharamkan untuk membaca ayat kursi. Waktu pertama yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika seseorang sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk, termasuk ayat kursi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam bacaan yang bisa mengubah makna ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibaca, hendaklah dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan pentingnya kesadaran penuh saat membaca Al-Qur'an, agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya. Larangan kedua adalah membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi atau toilet. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran di tempat seperti ini dianggap tidak sopan dan merupakan bentuk penghinaan terhadap kesucian Al-Quran. Ahlul ilmu menjelaskan bahwa kamar mandi adalah tempat yang tidak suci, dan membaca Al-Quran di tempat seperti itu sangat dilarang. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan menjaga adab saat berada di kamar mandi, dengan menghindari segala bentuk bacaan suci, termasuk ayat kursi. Sebagai bentuk kesadaran, seseorang juga disarankan untuk memperhatikan ucapan-ucapannya sebelum memasuki tempat seperti toilet.
Larangan ketiga terkait membaca ayat kursi adalah ketika seseorang sedang menanggung hadas besar, seperti junub, haid, atau nifas. Hadas besar ini merujuk pada kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan yang memerlukan mandi wajib untuk kembali suci. Dalam kondisi tersebut, membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, haram hukumnya. Hal ini berlaku bagi mereka yang sedang dalam keadaan junub, haid, atau nifas. Namun, jika seseorang hanya membaca dalam hati, tanpa melafazkannya, hal ini diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini secara jelas melarang orang yang sedang dalam kondisi hadas besar untuk membaca Al-Quran. Dengan demikian, membaca ayat kursi bagi orang yang sedang junub, haid, atau nifas, termasuk dalam larangan tersebut. Adab dalam membaca Al-Quran sangat penting, dan menjaga kesucian diri saat berinteraksi dengan ayat-ayat suci, merupakan bagian dari penghormatan terhadap firman Allah. Larangan keempat adalah membaca ayat kursi saat melakukan ruku dan sujud dalam sholat. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang membaca Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud, karena pada dua posisi tersebut, seseorang berada dalam kondisi rendah di hadapan Allah. Membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, dalam posisi ini dianggap tidak sesuai dengan adab dan keagungan bacaan Al-Quran. Maka, ketika sedang sholat, bacaan Al-Quran hanya dilakukan dalam posisi berdiri, bukan pada posisi ruku dan sujud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi dalam berbagai situasi, termasuk di pagi, sore, dan sebelum tidur, kita juga harus sangat memperhatikan waktu-waktu yang dilarang untuk membacanya. Tujuannya adalah agar kita tidak terjerumus dalam dosa karena melanggar larangan yang telah ditetapkan. Memahami dan menaati adab serta waktu-waktu yang tepat untuk membaca ayat kursi akan membantu kita tetap mendapatkan pahala yang optimal tanpa melanggar aturan-aturan syariat. Wallahu a'lam bishawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.